Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Lama nggak pernah jumpa ya. Lama nggak pernah upload. Hari ini saya akan upload tentang janji saya beberapa tahun yang lalu untuk membuat atau meracik nutrisi abemik atau pupuk hidroponik dengan pupuk-pupuk yang banyak beredar di lingkungan kita. Karena memang kalau misalkan mencari pupuk-pupuk yang sesuai standarnya itu susah ya. Kayak di tempat kami di Blitar itu kami tidak pernah, jarang sekali menemui. Ya enggak pernah ya, bahkan enggak pernah ya dapat kayak merek-merek kayak Merauke, kemudian kayak apa itu namanya, yang satunya itu kayak ya Ralifa, itu susah ya dapatnya ya. Jadi adanya di sini ya merek-merek biasa. Dari situ saya dulu memberanikan diri mencoba meracik pupuk abemik itu dengan pupuk yang bukan seadanya tapi masih insya Allah masih memenuhi standar dan kaidah dari pupuk hidroponik itu sendiri. Nyatanya mungkin bisa dilihat di laman FB saya di ome_alvaros itu, alhamdulillah tanaman hidroponik saya bisa tumbuh dengan subur. Dan pupuk itu sudah saya gunakan bertahun-tahun lamanya. Kalau memang dibilang ada yang ya banyak, ada yang bilang tidak cocok di tempat saya, tapi pada kenyataannya pada saat digunakan di beberapa teman di beberapa daerah di Jawa Timur ini alhamdulillah masih cocok. Walaupun mungkin di tempat mereka cuacanya cenderung panas, sedangkan di Blitar ini kan kecenderungannya kelembapannya tinggi, curah hujannya juga tinggi. Tapi alhamdulillah ya berhasil. Oleh karena itu ya saya tetap berusaha mengeksplor, karena ilmu itu selalu berkembang. Jadi mungkin apa yang saya katakan dulu dengan apa yang bisa kita simpulkan sekarang itu mungkin sudah jauh berbeda. Dan itu terjadi pada banyak disiplin ilmu. Hampir semua disiplin ilmu itu seperti itu. Jadi tidak ada ilmu yang stagnan, tidak ada ilmu yang itu aja, tidak ada. Ilmu itu akan selalu berkembang. Oleh karena itu jangan takut, jangan malu, jangan minder untuk selalu berusaha mempelajari hal-hal yang baru. Oke. Untuk membuat pupuk hidroponik, kebanyakan di tempat kami ini menggunakan produk dari Pak Tani, karena yang ada di toko-toko pertanian ini ya cuma produknya Pak Tani. Contoh, untuk pupuk CNG
Untuk pupuk CNG, ini adalah pupuk CNG ya, pupuk CNG, produknya Pak Tani, produk Pak Tani ya, produk Pak Tani. Kemudian berikutnya adalah MKP. MKP juga produknya Pak Tani. Kemudian magnesium sulfat, produknya Pak Tani. Kemudian KNO3 putih, ya sama produknya Pak Tani semua. Karena memang di sini adanya produknya Pak Tani. Saya bukannya di endorse ini, tapi memang adanya ini gitu loh. Kemudian ini karena ini saya rencananya mau saya pakai untuk pupuk yang saya racik ini, sekalian saya bikin video ini karena saya ingin meracik pupuk untuk tanaman tabu lampot saya. Jadi karena untuk sekalian untuk tanaman tabu lampot, isinya buah-buah, jadi saya pesan ini ya. Ini adalah repack, kemasan repack. Ini kemasan repack. Ini adalah nitrabor. Kalau dilihat dari warnanya sekilas kayaknya sepertinya nitrabor. Jadi produknya Yaraliva yang dia ini sama kayak CNG-nya Pak Tani, cuma ini dia memiliki kelebihan ada tambahan boron. Sama dengan kalau di merek Merauke ini ada Merauke Merauke Boroni itu sama, cuman bedanya nitrabor dan Merauke Yara nitrabor dengan Merauke Boroni ini komposisinya sama, cuma penampakannya kalau nitrabor ini warnanya seperti gini, agak kuning muda, tapi kalau yang Merauke Boroni itu warnanya agak kuning tua, pokoknya lebih kuning lah dibandingkan nitrabor, tapi kandungannya sama. Oke. Kemudian yang kita pakai juga ini bas, produknya BAS, bas Liberal BMX. Ini sisa dulu waktu saya bikin hidroponik ini, masih saya punya hidroponik ini, sisanya ini masih ada, insya Allah masih bisa dipakai. Kemudian untuk BMX-nya ya, untuk mikronya. Kemudian untuk zat besinya, FE-nya kita pakai ini Liberal FE DTA. Ini sama ya, sisa dulu waktu bikin hidroponik masih ada sisa, ini nanti saya pakai. Ini kemasan setengah kilo. Kemudian ada juga yang kemasan kecil 100 gram, ini ada di online banyak. Ini yang Vehi sama, produknya sama, Liberal Vehi 7%. Cuman ini di online juga ada yang kayak gini, Merauke Mikro FE 6%. Saya nggak tahu bedanya apa ini. Ini ada jual 50 gram. Banyak di online ini banyak. Oke. Bahan-bahan yang dibutuhkan ya hanya ini aja. Oke, tanpa basa-basi, kita akan meracik satu persatu.
kebutuhannya kalau kita misalkan akan, karena saya ini hari ini akan membuat 10 liter ya, 10 liter pekatan, maksudnya 10 liter pekatan. Jadi 10 liter pekatan itu kita butuhnya itu nanti kalau misalkan mau dibuat 5 liter berarti dari kebutuhan pupuk yang 10 liter itu kita bagi 2. Kalau misalkan nanti mau dicarikan yang 500 cc-an sak botol aqua itu ya tinggal bagi gitu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan nanti komen di kolom komentar di bawah. Oke, mulai dari yang pertama. Yang pertama kita mau bikin pekatan A nya dulu. Jadi AB mix yang pekatan A. Bahannya yang pertama CNG ya, CNG. Nanti karena saya ini untuk buah, nanti akan saya campur dengan ini boroni. Saya sama nitrabor karena kandungannya sama, cuma kalau ini ada tambahan boroni. Jadi yang pertama untuk CNG total untuk 10 liter pekatan kita butuh 1930 gram, 1 kilo 1,930 kilo. Ini akan kita masukkan ke dalam tempat atau wadah untuk yang pekatan A. Kemudian berikutnya adalah KNO3. Untuk KNO3 untuk per 10 liter pekatan kita butuh 1032 gram. Ada beberapa pertimbangan, ada beberapa pendapat maksud saya ya. Ada beberapa pendapat, ada yang KNO3 full ditaruh di pekatan A, ada yang KNO3 ini nanti dibagi satu, ditaruh di sebagian ditaruh di pekatan A, sebagian sisanya ditaruh di pekatan B. Jadi yang berpendapat membagi antara A dan B, dibagi di A dan B, yaitu hanya untuk menyamakan jumlah timbangan antara yang pekatan A dan pekatan B. Jadi monggo terserah teman-teman sekalian mau pakai yang seluruhnya ditaruh di A atau sebagian di A sebagian di B, monggo terserah jenengan semua. Kalau saya pribadi saya menggunakan semuanya di A. Oke, yang kemudian yang kita butuhkan adalah FE ya. FE karena kita butuhnya cuman dikit, 60 gram aja butuhnya. FE ini ada dua, ada yang Vehi seperti ini, kemudian ada yang Velo. Kalau yang Velo itu warnanya coklatnya itu agak muda. Ya. Oke, untuk FE kita butuh 60 gram aja untuk pekatan 10 liter ya. Oke, ini sudah cukup untuk A-nya. Di A-nya itu tadi dari 3 bagian itu. Kemudian kita akan meracik untuk B-nya, untuk pekatan B.
Untuk B kita butuh magnesium sulfat. Magnesium sulfat itu sekitar 1472 gram untuk 10 liter pekatan. Untuk magnesium sulfat kita butuh sekitar 1472 gram untuk 10 liter kemasan pekatan. Itu nanti kita masukkan ke wadah untuk pekatan B. Kemudian kita butuh MKP. MKP itu kita butuh kita butuh 630 monokalium fosfat. Kemudian kita menggunakan ZA amonium nitrat ya, amonium nitrat 400 gram. Untuk amonium nitrat atau ZA-nya kita pakai 400 gram ya, 400 gram. Kalau memang merasa ada yang terlalu banyak ZA-nya, boleh dikurangi, silakan, monggo silakan. Mau pakai 200 gram aja cukup, dirasa cukup ya nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya yang kita pakai adalah potasium sulfat, SOP, sulfat of potasium ya, potasium sulfat. Jadi potasium sulfat ini kita butuhnya 240 gram. Biasanya dikenal kalau di pasar ini, kalau di toko-toko biasa petani biasa itu biasanya kita carinya ZK. Istilah dagangnya ZK, potasium sulfat. Kemudian yang terakhir ini adalah Liberal BMX. Kita butuhnya 60 gram. Kemudian kita tambahkan 10 liter air. Tadi ini sudah sebetulnya bukan 10 liter air nggih, tapi dibuat sampai ukuran 10 liter pada awal sebelum dimasukkan bahan-bahan. Jadi seharusnya tadi itu diukur dulu 10 liter, kemudian dikasih tanda pada batas 10 liter itu, baru dimasukkan bahan-bahan itu, pupuk-pupuknya, baru kemudian ditambahkan air sampai ketinggian batas itu. Monggo, boleh. Atau bisa langsung diberikan 10 liter, bisa. Cuma nanti karena ini kan kalau bisa langsung diberikan 10 liter langsung, itu bisa dilakukan jika menggunakan pendapat yang kedua tadi, yang KNO3 itu ditaruh di sebagian, ditaruh di A dan ditaruh di B. Jadi beratnya sama, nanti air yang dimasukkan sama, tetapi itu nanti bisa jadi nanti akan berpengaruh juga, karena berat jenis dari tiap-tiap pupuk itu berbeda. Nanti itu akan berpengaruh juga, saya rasa. Yang paling enak ya tetap sebelum dilakukan penimbangan tadi, untuk wadahnya itu kita kasih tanda dulu yang 10 liter yang semana. Kemudian nanti setelah bahan-bahan masuk, kita tinggal masukkan air sampai batas yang 10 liter tadi. Kemudian diaduk rata, kemudian dilihat kalau airnya kurang dari batas, kita tambahi. Kalau misalkan lebih ya nggak iso. Jadi paling enak itu sebelumnya itu kita kasih separuh dulu,
separuh airnya, baru diaduk. Ini perkiraan 5 liter. Ini baru kita aduk. Setelah kita aduk nanti kemudian setelah larut semuanya, baru nanti dari batas yang 10 liter itu kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai memenuhi batas itu tadi. Oke. Begitu pula dengan yang larutan B, sama. Kita tambahkan air 5 liter dulu, baru kita aduk. Setelah nanti diaduk, baru kita tambah air sampai batas yang sudah ditentukan. Program penghitungan ini itu saya berdasarkan hasil penghitungan dari program di komputer. APK-nya namanya Hydrobody. Itu APK-nya open source, jadi bisa di-download siapa saja, bisa digunakan siapa saja. Cuma nanti ada beberapa yang harus diperhatikan dalam perumusannya, karena setiap bahan yang tertera di sana dengan kandungan bahan yang ada di Indonesia itu kadang kemurniannya nggak sama. Jadi mungkin harus diperhatikan itu, harus dirubah angkanya di situ. Jika misalkan ada yang jumlah dan racian saya bertentangan dengan para rekan-rekan peracik lain, ya monggo silahkan. Kita punya pendapat sendiri-sendiri, tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu membenarkan, mengunggulkan diri sendiri. Itu punya saya, itu sudah saya uji beberapa tahun di ladak, di hidroponik, alhamdulillah berhasil. Di kebun saya pribadi alhamdulillah berhasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu komen-komenannya ya guys.